Setiap kita pasti pernah merasakan marah. Sebagai manusia biasa, maka marah adalah sesuatu yang sangat wajar. Sebagai sebuah reaksi ketidaksukaan atau penentangan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam keseharian pun, biasanya ada saja hal-hal yang terjadi dan menimbulkan rasa kesal dan marah. Apalagi jika kita tidak membiasakan diri untuk mengendalikan dan meredam rasa marah tersebut, maka marah bisa menjadi rutinitas sehari-hari. Bahkan, kita bisa saja dicap sebagai seorang pemarah, saking seringnya kita marah-marah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berwasiatlah kepadaku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Orang itu mengulangi perkataannya beberapa kali dan beliau bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Sedemikian tegasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya marah, sampai beliau mengulangnya beberapa kali. Karena memang jika tak dapat mengendalikannya dengan baik, amarah bisa menimbulkan sebuah kemudaratan, bahkan membahayakan. Lihat saja berbagai kasus kriminal yang diberitakan di televisi. Sebagian besar kasus penganiayaan dan pembunuhan dilakukan karena motif dendam. Ya, dendam adalah reaksi kelanjutan dari rasa marah yang terakumulasi. Begitu banyak orang yang tidak dapat memanage rasa marahnya. Padahal jika kita mau belajar dari kehidupan Rasulullah SAW, kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga dari kisah-kisah beliau dan mendeladani kepiawaiannya mengelola rasa marah. Untuk rasa marah dengan skala kecil, pengalihan bisa dilakukan dengan beberapa aktivitas seperti menulis, menyusun daftar belanjaan, atau bahkan berbelanja, shopping. Mungkin itu sebabnya sebagian besar perempuan sering berbelanja untuk menghilangkan perasaan-perasaan negatif yang sedang dirasakannya. Hal itu sah-sah saja selama tidak berlebihan. Tidak ada salahnya berbelanja kebutuhan yang memang kebetulan sudah berada di dalam list belanja saat itu. Lain halnya jika persoalan yang dihadapi lebih rumit dan menimbulkan rasa amarah yang berkepanjangan. Bentuk pengalihannya pun bisa dengan melakukan aktivitas yang juga bertujuan jangka panjang. Kita bisa melakukan berbagai kegiatan pengalihan, seperti menekuni hobi dan melampiaskannya pada pekerjaan. Pengalihan akan menimbulkan efek yang jauh lebih baik ketimbang melampiaskan emosi secara sembarangan. Apalagi jika harus memaki dan menghina orang lain hanya karena kekesalan kita. Pada era sekarang banyak sekali menjadikan akun sosial media sebagai tempat sampah. Mereka menumpukan rasa marahnya dengan kata-kata yang kasar dan sangat tidak beretika. Padahal kata-kata yang keluar dari mulut maupun tulisan seseorang merupakan cerminan dan bisa menjadi bahan penilaian orang lain terhadap dirinya. Melampiaskan perasaan kita ke media sosial atau apapun bentuknya sah-sah saja, karena amarah adalah bentuk emosi yang wajar pada manusia. Namun, alangkah baiknya jika dituliskan dengan kalimat yang terarah dan bisa menginspirasi orang yang membacanya. Dengan begitu, amarah yang dikeluarkannya itu tidak justru mempermarukan dirinya sendiri. Menurut sebuah artikel yang dilansir oleh Republika Online, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam amarah, yaitu yang pertama ada membaca ta'awudz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada kalimat kalau diucapkan niscaya akan hilang kemarahan seseorang, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lanjut yang kedua, berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemarahan itu dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Api hanya bisa dipadam dengan air. Maka kalau kalian marah, berwuduklah. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang ketiga ada duduk. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau kalian marah, maka duduklah. Kalau tidak hilang juga, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud juga. Dan yang terakhir adalah diam. Dalam sebuah hadis dikatakan, ajarilah orang lain dan mudahkanlah. Jangan mempersulit masalah. Kalau kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Ternyata belum yang terakhir, teman-teman, masih ada bersujud. Maksudnya apa?
kerjakanlah sholat sunnah minimal 2 rakaat. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketahuilah sesungguhnya marah itu bara api dalam hati manusia. Tidaklah engkau melihat merahnya kedua matanya dan tegangnya urat di lehernya? Maka barang siapa yang mendapatkan hal itu, hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah atau bersujud. Hadis riwayat Tirmizi. Terima kasih untuk teman-teman yang setia mendengarkan, dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.